Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Aldas Education. Materi pembahasan mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. Di pertemuan pertama yang mengenai introduction daripada artificial intelligence. Baik, saya mulai saja. Ya, ada pertanyaan di sini ya mengenai materi di awal. Bisakah mesin berpikir? Jika bisa, bagaimana caranya? Dan jika tidak bisa, kenapa tidak? Dan apa yang dikatakan sebagai pikiran atau mind? Nah, dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan, lebih banyak kepada mesin ya sebagai alat bantu manusia di dalam bekerja ya. Di sini bahwa mesin sebagai partner dan juga sebagai memecahkan solusi dari manusia itu sendiri. Nah, kita bisa melihat dari tayangan video dari Sen Populer mengenai introduction daripada artificial intelligence. Teknologi AI merupakan teknologi yang diprediksi akan menjamur tahun 2020 dan di masa mendatang. Sistem Artificial Intelligence atau biasa disingkat AI adalah kecerdasan buatan yang ditambahkan ke dalam suatu sistem, software, maupun mesin yang diatur untuk bisa berpikir dan bekerja layaknya manusia dengan tujuan agar sebuah pekerjaan atau problem solving bisa dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. AI memberikan manfaat pada manusia, contohnya penggunaan AI pada smartphone, seperti Siri pada Apple, Google Now pada produk Google, atau Cortana pada perangkat Microsoft. AI juga memiliki pengaruh kuat pada bidang lain nih, seperti film, pendidikan, kesehatan, game, bisnis, dan lainnya. Contohnya perusahaan seperti IBM dan Google Go telah menciptakan AI dalam game yang dapat mengalahkan orang dalam olahraga catur, Go, atau permainan tersulit di komputer StarCraft 2. Jadi jika manusia membutuhkan waktu yang lama untuk berpikir, sistem AI justru sebaliknya. AI ataupun robot modern di beberapa negara maju telah banyak digunakan untuk menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Negara Jepang adalah salah satu negara yang memperlihatkan kehebatan AI dalam perawatan kesehatan dan komunikasi. Baik ya, arti kecerdasan kemampuan untuk ya belajar atau mengerti dari pengalaman ya. Kedua, memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu. Ketiga, menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru. Yang keempat, menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah serta menyelesaikannya dengan efektif. Ini menurut Winston dan Pendergast. Dari 4 poin ini, dari tayangan video tadi ada hubungannya ya. Sangat benar sekali bahwa kecerdasan artificial intelligence, terutama penggunaan peralatan teknologi itu sangat membantu sekali ya manusia ya di dalam melakukan pekerjaannya dan juga memecahkan masalah-masalah ya dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, divisi artificial intelligence sendiri ya merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Menurut H.A. Simon 1987. Sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Menurut Rich and Knights ya tahun 1991. Mengapa perlu AI atau artificial intelligence? Ya, hampir semua permasalahan dipecahkan dengan bantuan komputer. Ya. Masalah semakin kompleks tidak mungkin manual lagi. Tidak ada keterbatasan hardware lagi. Keinginan manusia, komputer bertindak seperti manusia. Ya, nah dari poin ini kita bisa menangkap bahwa kemungkinan tenaga manusia itu akan tergantikan oleh komputer ya, dimana software program akan ditanamkan atau di-embedded ke dalam hardware ya berupa komputer sendiri,
atau bisa berupa robot atau peralatan teknologi komputer lainnya. Ya, ini kenapa perlunya AI atau artificial intelligence. Nah, detail kecerdasan buatan, ya, dari sudut pandang kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas, ya, berbuat seperti yang dilakukan manusia. Sudut pandang penelitian kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu yang baik yang dilakukan manusia. Sudut pandang bisnis, ya, kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Sudut pandang pemrograman, kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian atau searching. Nah, bisa kita lihat ya dari tayangan video dari Sen Populer ya, mengenai dari definisi artificial intelligence, mengapa kita perlu artificial intelligence, dan detail kecerdasan buatan ya dari sudut pandang penelitian, dari kecerdasan itu sendiri, dari sudut pandang bisnis kecerdasan, dan dari sudut pandang pemrograman. Namun sehebat apakah AI dan robot modern? Sebelum itu, mari kita simak dulu kehebatan otak manusia. Jadi, otak manusia memiliki neuron yang dapat belajar, beradaptasi, dan berpikir yang rumit. Akan tetapi manusia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk beradaptasi, memahami dunia yang sering berubah ini. Penelitian juga menunjukkan kemampuan fokus kita baru bisa ketika berusia 17 tahun. Dan kemampuan mengenali wajah terus berkembang sampai usia 20. Sederhananya manusia terus berubah dan berkembang dalam pemikiran dan kebiasaan. Hal itu karena sifat manusia selalu dinamis sehingga AI belum mampu menangani perubahan-perubahan seperti yang otak kita bisa lakukan. AI diciptakan menggunakan algoritma sederhana, di mana mereka dilatih untuk mengklarifikasi atau memprediksi data dengan akurat. AI dilatih untuk berpikir statis. AI hanya diciptakan menangani masalah yang spesifik. Namun AI sepenuhnya gak mengerti sebab dan akibat. Mereka gak mengalami realitas bagaimana yang kita lakukan, sehingga manusialah yang lebih pandai menangani problem solving. Beberapa robot modern juga memiliki kemampuan untuk belajar dalam kapasitas terbatas nih. Belajar robot mengenali jika tindakan tertentu menggerakkan kakinya dengan cara tertentu misalnya, atau mencapai hasil yang diinginkan. Robot menyimpan informasi ini dan mencoba tindakan yang berhasil saat berikutnya mengalami situasi yang sama. Sekali lagi, komputer modern hanya dapat melakukan hal ini dalam situasi yang sangat terbatas. Mereka tidak dapat menyerap segala macam informasi seperti manusia bisa. Beberapa robot dapat belajar dengan meniru tindakan manusia. Nah, di Jepang, ahli robotika telah mengajarkan sebuah robot untuk berdansa dengan mendemonstrasikan gerakan itu sendiri. Sejumlah ahli robotika memprediksi bahwa evolusi robot pada akhirnya akan mengubah kita menjadi cyborg manusia yang terintegrasi dengan mesin. Suatu hari nanti robot akan ada di sekitar kita, memainkan perannya baik dalam pekerjaan manusia maupun kegiatan sehari-hari. Dan yang menjadi tanda tanya nih adalah sanggupkah kita menghadapi perubahan dunia yang cepat ini? Sebab dunia digital saat ini bukan tentang siapa yang lebih cerdas, melainkan siapa yang lebih cepat. Ya, untuk arsitektur intelligence ya atau kecerdasan buatan ini ya ada input ya, terus ada basis pengetahuan, ada inferensi, dan ada goal. Input data masukannya ini ya dia masuk ke dalam sebuah basis pengetahuan. Nah, di dalam basis pengetahuan ini atau istilahnya knowledge base yaitu berisi fakta-fakta ya, fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan komponen satu dengan yang lainnya. Nah, fakta-fakta itu bisa informasi yang ada di lapangan, bisa berupa informasi dalam bentuk kalimat maupun dalam bentuk angka-angka. Nah, diterapkanlah sebuah teori ya di dalam knowledge base ya. Nah, berikutnya komponen satu dengan yang lain ini dianalisis ya berdasarkan knowledge base. Nah, berikutnya nanti di dalam kotak ini setelah itu masuk dia ke dalam yang namanya inferensi engine atau istilahnya motor inferensi. Nah, di sini ya kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman hasil dari
apa fakta-fakta yang ada di dalam basis pengetahuan. Nah, berkaitan dengan representasi dan duplikasi proses tersebut melalui mesin, misalnya menggunakan komputer dan robot. Nah, seperti tayangan yang tadi saya sudah tampilkan dari sains populer ya mengenai tayangan robot ya berbasis artificial intelligence. Nah, berikutnya ya di sini kita masuk nanti hasil daripada basis pengetahuan dan inference ya setelah ini dilakukan proses ya menghasilkan suatu bentuk ya informasi ya nanti akan menjadi suatu tujuan atau goalnya itu sendiri. Baik, saya lanjutkan. Nah, konsep kecerdasan buatan ada Turing test ya, metode pengujian kecerdasan Alan Turing. Proses ini melibatkan seorang penanya manusia dan dua objek yang ditanyai. Nah, kalau Anda lihat di sini contohnya adalah Turing test seperti ini ya. Ini ada komputer player A ya. Ini ada human response player B, di sini ada integrator player C. Nah, metode pengujian ini yang melibatkan seorang penanya ya dan dua objek yang ditanyai. Nah, di sini Turing test. Nah, komputer sebagai artificial intelligence ya bisa melakukan ya pertanyaan-pertanyaan kepada seseorang ya untuk dilakukan proses nanti dalam bentuk solusinya atau hasil penilaian dari pertanyaan tersebut. Yang berikutnya adalah pemrosesan simbol sifat ya, seperti dalam artificial intelligence adalah bahwa artificial intelligence merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik dan non algoritmik dalam penyelesaian masalah. Yang berikut adalah heuristik, suatu strategi untuk melakukan proses pencarian search ya, ruang problem secara efektif yang memandu proses pencarian kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar ya. Berikutnya adalah inferensi, penarikan kesimpulan ya. Artificial intelligence mencoba membuat mesin memiliki kemampuan berpikir atau mempertimbangkan. Termasuk di dalamnya adalah proses inferensi berdasarkan fakta-fakta dan aturan dengan menggunakan metode heuristik dan lainnya. Berikutnya adalah pencocokan pola pattern matching berusaha untuk menjelaskan ya objek, kejadian atau proses dalam hubungan logik dan komputasional. Oke, saya rasa di situ mengenai ya proses daripada kecerdasan buatan. Nah, contoh-contoh aplikasinya ada Deep Blue yang mengalahkan Kasparov, dia juara dunia catur. Tadi ada di videonya saya tayangkan dari sains populer. Nah, berikutnya juga ada software aplikasi intelijen yaitu Pegasus, yaitu suatu sistem memahami ucapan yang mampu menangani transaksi seperti mendapatkan informasi tiket udara termurah ya. Ada Marvel ya, suatu sistem pakar real time memonitor arus data dari pesawat Voyager dan setiap anomali sinyal. Sistem robot menggunakan sebuah mobil dengan kecepatan yang cepat pada jalan raya umum. Nah, itu contoh-contoh daripada aplikasi artificial intelligence ya. Dan saya tayangkan ya dari video ini ya berikut ya mengenai aplikasi-aplikasi daripada artificial intelligence. AI menjelaskan bagaimana kepintarannya mengetahui emosi dan wajah manusia sehingga mereka tahu betul bagaimana mempengaruhi kita. Namun AI tidak memiliki otak yang kompleks seperti manusia atau empati dan cinta kasih seperti kita. AI juga tidak posesif atau mudah patah hati seperti kita. Mereka mungkin bisa menjadi ahli di alam semesta digital, namun manusia tetaplah yang menguasai dunia. Sampai di sini apa pendapatmu nih tentang perkembangan teknologi robot? Jika suatu hari nanti sebagian besar dari kita masing-masing punya robot, layaknya hewan peliharaan yang patuh pada tuannya. Bagaimana pendapat kamu? Atau kamu punya pendapat lain tentang kemampuan berpikir robot?